Kimia analisa udah masuk? Sudah Bu, kemarin Bu. Baru pertama ya? Iya Bu, baru pertemuan pertama. Nanti untuk pertemuan keduanya diganti hari Jumat Bu, karena pertemuan kemarin Ibu Lilis nggak bisa masuk Bu. Jadi hari Jumat harus diganti untuk pertemuan kedua. Oh, belum kamu download tadi? Apa, Stephen? Yang nanti share screen Satu aja yang paling atas, yang atas saja, gak usah semua dulu kalau enggak. Ini Bu. Yang mana ini? Bu, yang PowerPoint yang ini ya Bu? Yang paling atas yang 10 ya? Yang pendahuluan kan Bu? Iya. Oke, terima kasih. Kita ini bahan-bahan teknik. Kemarin ini udah Ibu kasih belum ya? Materinya aja udah? Materinya udah Bu. Tapi diterangkan belum? Belum Bu. Oke, kemarin sebentar kita itu ya. Jadi ini bahan-bahan teknik ya. Dibacakan, Ibu undang Alpin 22108. Coba silakan baca Alpin. Baik Bu, saya baca. Bahan-bahan teknik. Bahan atau material, yaitu substansi di mana izin Bu, saya akan membacakan materinya. Bahan-bahan teknik. Bahan adalah substansi di mana sesuatu dibentuk atau dibuat. Kemudian, istilah bahan teknik digunakan untuk menunjukkan bahan-bahan tertentu yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk teknik. Kemudian ilmu bahan. Ilmu bahan adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan dasar mengenai struktur, sifat-sifat, dan proses-proses suatu bahan. Ilmu bahan teknik dengan disiplin ilmu teknik itu berkaitan dengan pengetahuan dasar dan aplikasi bahan, sehingga dapat diubah menjadi produk yang diperlukan atau diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Bahan-bahan teknik. Jadi ini menceritakan ya material itu terbuat dari bahan apa. Ternyata dalam kehidupan ini semua yang di sekitar kita itu, bahan-bahan yang ada di sekitar itu berpotensi ya, berpotensi menjadi bahan-bahan teknik yang bisa kamu pelajari dan bisa teraplikasi. Jadi ilmu bahan teknik adalah disiplin ilmu teknik yang berkaitan dengan pengetahuan dasar atau aplikasi bahan sehingga dapat diubah menjadi produk yang diperlukan atau diinginkan. Jadi ini contoh simpel aja orang teknik kimia itu, contoh bahan teknik itu yang mana? Misalnya ini misal dari kayu ya, tumbuhan itu kan ujung-ujungnya kok dibuat jadi kertas. Kayu pulp jadi kertas. Lalu misalnya karet. Ujung-ujungnya kok bisa jadi ban. Jadi bahan teknik yang perlu kamu pelajari di situ, oh ada bahan teknik yang terbuat dari karet. Nah, tempat gelasmu misalnya minum, itu dari bahan apa tempat gelasmu? Kaca. Itu dia. Plastik. Namanya kalau gelas ya dia sudah kaca. Ya, tapi ada juga bahan wadah minum yang dari plastik. Tapi kalau dibilang gelas, dia udah dari kaca. Jarang orang bilang ambil dulu gelas itu, tapi yang kamu bawa cangkir plastik.
Gitu. Oke, selanjutnya slide kedua. Ibu undang 22066 untuk membacakan. Baik, Bu. Izin membaca. Kombinasi pengetahuan antara ilmu bahan dan bahan teknik memungkinkan untuk mengubah suatu bahan menjadi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama, pengetahuan dasar tentang suatu bahan, termasuk ilmu bahan. Kemudian ilmu bahan dan teknik, yaitu hasil dari pengetahuan tentang struktur, sifat-sifat, pemrosesan, dan performance suatu bahan. Yang ketiga adalah bahan teknik, pengaplikasian pengetahuan tentang suatu bahan. Ya, sebentar biar Ibu terangkan. Ini kan namanya ilmu bahan ya. Sesuatu yang di sekitar kita itulah bahan tadi. Lalu kenapa kita terkait dengan pemrosesan? Itulah tadi Ibu bilang. Orang teknik itu terkenal dengan, makanya ada mata kuliah dia, nggak tahu kalau sekarang. Kalau zaman orang Ibu ada mata kuliah namanya operasi teknik kimia. Waktu pertama mendengar mata kuliah itu sepertinya kita di dunia medis, operasi langsung bedah gitu. Tapi rupanya ada sekopannya teknik kimia, jadi operasi teknik kimia. Nah, ini yang maksudnya ini operasi ini apa? Itulah tadi kalau kita lihat ilmu bahan dan teknik, hasil dari pengetahuan, lihat tentang struktur, sifat-sifat zat, pemrosesan, sehingga membentuk suatu bahan yang bisa teraplikasi. Contohnya tadi Ibu bilang misalnya tadi kita ambil bahannya itu, kita ambil bahan dasar lah. Ya, bahan dasar kita yang sering dipakai, apa namanya ya, ini contoh dasarnya aja. Tadi Ibu bilang udah karet. Misalnya karet. Karet itu dari mana? Kan getah pohon. Sebentar ya baterai Ibu. Ibu. Contohnya karet tadi Ibu bilang kan, getah. Lalu mengalami pemrosesan. Nah, sebelum kita melakukan pemrosesan itu, kita harus tahu sifat-sifat dari si karet ini. Kita harus tahu sifat-sifat bahan itu. Lalu dia mengalami pemrosesan, tap jadilah ban mobil. Kan itu aplikasinya salah satu. Nah, jadi yang mau Ibu tekankan itu di sini dalam ilmu bahan teknik ini, kamu mengenal bahan apa saja yang bisa kamu pahami itu rupanya teraplikasi di dunia industri. Nah, terkait dengan Ibu, nanti Ibu terkait metal, logam. Ini kita ada 4 dosen untuk bakor ini. Ibu terkait metal, logamnya. Ibu Jurina terkait kekorosian dari si logam. Nanti masuk antara Ibu Halimah dengan Ibu Lilis, itu terkait dengan kayu, kaca, komposit, karet, atau polimer. Nah, mereka itu. Nah, dunia pabrik atau dunia industri kita itu rata-rata dari metal, logam. Nah, bagaimana mempelajari sifat-sifatnya? Kalau kita bilang, ini Ibu tunjuk dulu ini. Ini bisa Ibu tekan-tekan. Nah, kira-kira ini terbuat dari bahan apa ini? Plastik. Plastik. Bu. Plastik, Bu. Ini Kaca, Bu. kaca. Ibu pinjam lagi sebentar.
ini? Logam, Bu. Logam, Bu, metal. Ah, jadi kita kan mempelajari sifat bahan itu. Ini logam ini terbuat dari apa? Sebentar ya, sebentar. Semi, nggak kuliah. Oke, nih ya. Jadi kita kan pelajari sifat bahannya, mengenal, mengetahui, mempelajari sifat-sifat bahan itu. Ini kan metal. Dia terbuat dari bahan apa? Apakah sudah ada di alam ini? Oh, ini di alam ini sudah ada langsung sendok. Oh, di alam ini sudah ada langsung kertas. Mana ada? Jadi dari tabel periodik, di situ kan ada golongan logam, golongan non-logam, lalu golongan metaloid. Nah, nanti dikombinasi pembuatan logam ini dari logam campuran dengan yang ini, dibentuklah, diproseslah, terbentuklah misalnya sendok. Lalu udah kita tahu, oke, apa kekuatannya? Jelas logam, metal lebih kuat. Mana bisa Ibu bengkokkan ini? Tapi kalau plastik ini bisa Ibu bengkokkan. Artinya apa? Kekuatan bahan ini yang metal dengan ini lebih kuat ini. Tapi ada plus minus. Kelemahannya apa? Metal lebih mudah korosi. Sementara plastik adakah korosi? Tidak. Nah, apa kelebihan ini? Ringan. Jadi sesuatu bahan itu di samping kamu tahu sifat-sifatnya, kamu tahu cara pemrosesannya, kau mengetahui kekuatan, kelebihan, dan kekurangan dari bahan itu. Itulah gunanya orang teknik kimia. Menganalisa, ya, memahami segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Lanjut slide-nya. Oke, Ibu undang 22062 membacakan. Baik Ibu, izinkan saya untuk membacakannya. Maaf sebentar. Stephen, kalau mau sudah 5 menit lagi, langsung aja nanti ini ya, kalau mati, kita masuk link Zoom lagi ya. Iya, yang Bu. baru. Oke, silakan 22062 Sabila. Tinjauan struktur bahan dibedakan atas 1. Struktur subatonik, yaitu ditinjau dari susunan elektron dengan inti. 2. Level atom ditinjau dari pengaturan atom atau molekul satu sama lain. 3. Mikroskopik ditinjau dari kumpulan grup atom. Dan yang terakhir, makroskopik ditinjau dari struktur yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke, ini kan tadi subatonik. Ya,
lihat ya, rata ada level atom. Ternyata atom itu yang mana? Yang ada di tabel periodik. Berapa jumlah atom kita, Stephen? Ya, 100 Bu. berapa? Jumlah atom? Siapa tahu berapa jumlah atom yang ada di tabel periodik itu? Izin menjawab, Bu. Ya, 52, Bu. atomnya 52. Betul? Andrew? Adelia Izin Jewi menjawab, Bu. Maulida? Apa? 118 unsur, Bu. Iya, seratusan. Ibu tak ingat 106 yang ibu ingat, apa 118? Ya, mungkin yang dimaksud kawanmu ini apakah itu yang level logamnya? Ya kan di situ kan ibu bilang tadi kan atom atau unsur ada 118 ya. Ibu kurang tahu ratusan lah yang pasti ya. Slide selanjutnya. Ibu undang 19.0. Ini ada 19. Andrew Moses, tolong bacakan. Oke, sebentar. Lihat ya, ternyata sifat-sifat ini kan tadi bahan padat ya. Kamu harus ingat ada bahan cair. Contohnya kalau bahan cair, Ibu misalnya pinjamlah alkohol. Alkohol 70%. Kita harus tahu fase dia cair, sifatnya bagaimana. Ya, kalau kamu mau tahu sifatnya itu harus kamu baca bukunya. Misalnya titik didihnya berapa, densitasnya berapa, viskositas pada temperatur sekian berapa, itu lebih kurang salah satu sifat-sifatnya. Jadi dibagi di sini ya, untuk bahan yang padat itu, adakah sifat mekaniknya? Ada. Adakah sifat listriknya? Ada. Adakah sifat termalnya? Ada. Lalu sifat optik, sifat deterioratif atau penurunan kualitas itu dimiliki setiap bahan ya yang padat. Jadi tapi dia condong, kecondongan yang perlu kamu pahami. Kalau dia metal begini, apakah udah logam begini dia? Apakah ini konduktor sifat listriknya? Isolator, ini yang perlu kita pahami, atau semikonduktor. Oh, ternyata dia konduktor, Bu, pengantar panas yang tinggi. Itu dia lebih kurangnya. Jadi mengenal yang dikategorikan ada sifat termal, sifat listrik, sifat mekanik, itu harus kita pahami. Slide selanjutnya. Oke, Ibu undang Anastasia Audrey Utami 22064. Baik, Bu. Izin membacakan. Bahan atau material terbagi 6 bagian besar. 1. Bahan logam atau metal. Bahan yang dikarakterisasikan dengan sifat termal dan konduktivitas elektrik yang tinggi. Contoh, besi, baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Bahan logam terbagi 2 bagian besar, ferrous metal, paduan atau alloy, yang mengandung presentase besi yang tinggi seperti baja dan besi padu. Non-ferrous metal, paduan atau alloy, yang tidak mengandung besi atau jika mengandung besi hanya dalam presentasi yang relatif kecil seperti aluminium, seng, nikel, dan sebagainya. Oke.
lihat ya, ini metal, bahan metal, ya. Ibu membawakan materi logam, ya. Lihat, logam itu kata dia, ya. Contoh logam itu yang mana? Oh, ada besi, Bu, iya. Ada baja, iya. Ada aluminium, tembaga, dan sebagainya. Besi di tabel periodik disimbolkan dengan huruf bagaimana? Izin menjawab, Bu. Mm-mm. FE, Bu. Fe, F besar, E kecil. Begitu juga aluminium. Kalau tembaga? Tembaga? CU, Bu. Cu. Jadi aluminium ARA. Itu kan diambil dari tabel periodik. Nah, di dalam metal ini dia ada bilang, ya, ada yang disebut paduan alloy. Jadi nanti itu ada high alloy, ada yang low alloy, itu ya, yang tinggi, yang rendah, ya. Jadi paduan itu adalah namanya paduan, memadukan. Jadi yang banyak di sekitar kita ini sudah paduan. Ini misalnya sendok ibu ini metal ini. Ini udah kalau kita lihat kombinasi ini tempat wadahnya terbuat ini entah komposit atau plastik, ini Bu pun nggak paham kali. Nah, lalu besi tadi tujuan dia apa ya? Satu, estetikanya cantik. Kalau dijual mahal. Ya kan? Nah, terus kedua, kalau misalnya dia kita pakai mengaduk, daya hantar panasnya enggak sampai besinya yang kita pegang itu udah tertutup, dilapisi, di-coating oleh kita bilang plastik kah ini atau polimer atau komposit, Ibu kurang paham. Dia ini apa ini? Nah, tujuannya apa? Jadi kita memegang selain estetikanya indah, dia terhindar dari panas. Namanya kalau besi itu daya hantar panasnya tinggi gitu ya. Lalu ada non ferrous metal yang tidak mengandung atau sedikit relatif kecil mengandung besi. Kalau segala sesuatu yang mengandung besi, banyak besinya, kecenderungan untuk berkarat, untuk menimbulkan korosi tinggi. Ya. Oke, selanjutnya slide-nya. Nah, ini hanya Ibu terangkan aja, ada bahan polimer, ada bahan keramik. Ya. Nah, ini nanti dilanjutkan oleh dosen di Ibu Halimah atau Ibu Lilis. Slide selanjutnya. Nah, begitu juga ada bahan komposit dan bahan elektronik. Nah, ini tadi contohnya fiberglass. Dia bukan kaca. Gitu ya, dikombinasikan. Nah, itu dia ya, komposit atau elektronik. Nanti baca di itu biar lebih cepat. Slide selanjutnya. Lalu ada yang disebut biomaterial. Ini dia. Ini pun ya namanya kalau bio, yang perlu kamu pahami itu, bio itu udah dari makhluk hidup. Ya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oh, maaf, biomaterial, maaf. Ini yang belum Ibu terangkan tadi ya. Kita kan pernah mendengar biodiesel. Ya, artinya apa di sini? Biomaterial itu, ya.
namanya material, bahan, bio, oh bahan yang hidup lah Bu. Gitu. Artinya lihat di sini ya, biomaterial yang digunakan untuk komponen implan di dalam tubuh manusia, menggantikan bagian tubuh yang sakit atau bagian tubuh yang rusak. Ya, bahan ini tidak boleh mengandung racun dan harus serasi kompatibel dengan jaringan tubuh, tidak menyebabkan reaksi biologis yang membahayakan. Nah, ini dunia kesehatan lah yang paling tinggi menggunakan ini. Ya gak usah jauh-jauh, kadang-kadang kita lihat orang kalau patah tangannya, dia menyambungnya dulu ada pakai logam penyangganya. Nah ini implan dia ya terkait di dunia medis itu ya, kalau dunia medis dia bilang pokoknya jangan mengandung racun karena dia mau mungkin dimasukkan ke tubuh manusia gitu ya. Nah, kalau kita bilang bio, ingat ya, itu makhluk hidup. Mungkin kamu pun udah tahu. Dibilang biodiesel. Biodiesel itu apa itu? Dia CH, tapi tambahannya O. Kalau kita bilang pertalite, apa itu? Saya nggak tahu Bu, C berapa, H berapa. Udah bilang aja CH. Kalau pertalite CH, tidak ada O-nya. Pertamax, CH, tidak ada O-nya. Yang ada O-nya itu adalah biosolar di SPBU. Nah, biosolar itu dari mana? Solar yang CHO, bionya itu dari sawit. Itulah dia ya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Stephen. Waduh, apakah udah terputus? Bentar ya Bu, agak macet Bu. Oh iya. Nah, gede buat ya. Nah, ini sama aja ya. Ibu aja yang ngapakan ini. Ini struktur dan ikatan atom dalam material. Artinya seperti yang Ibu bilang tadi, semua struktur nanti kan ada berbentuk kristal, kristalin. Contohnya gula atau garam. Ini contoh lah. Kita mengenal zat itu. Dia ada struktur ikatannya. Jadi ternyata itu diambil dari mana? Ya itu semua dari atom-atom tabel periodik itu tadi, unsur-unsur tadi. Nah, dia punya struktur dan punya ikatan. Kamu pun nanti ada belajar ikatan kovalen ini. Ternyata dari tabel periodik itu kan kita ada pelajari proton, inti atom, ada elektron valensi, itu semua terkait di dalam penyusunan struktur ini. Namun kita orang teknik kimia, kalau Ibu namanya kinetika reaksi kurang kuat. Misalnya atomnya ini lari satu, bentuk strukturnya bagaimana. Kita paling secara umum ya. Oke, slide selanjutnya. Ini sama terkait dengan massa partikel, nomor atom, massa atom, jumlah neutron. Yang pasti tadi kata kuncinya itu kan Ibu bilang bahwa segala sesuatu zat-zat material yang ada di jagat raya ini atau di alam semesta ini, dia terambil dari tabel periodik yang kamu pelajari susunannya. Yang mana tabel periodik itu punya nomor atom, ya. Punya massa atom, iya. Gitu. Oke, punya neutron, iya. Slide selanjutnya. Nah, gitu juga. Punya berat atom, iya. Oke, slide isotop, iya. Selanjutnya. Nah, adakah kamu pelajari konfigurasi elektron? Iya. Ada orbital? Iya. Spin itu ada energi ionisasi? Iya. Selanjutnya. Nah, apakah atom-atom itu mengenal kita ada anion? Iya. Ada kation? Iya. Ikatan ion? Iya. Ini di kimia dasar udah kuat kamu nanti. Nah, bagaimana dia bersenyawa? Ya, atom logam akan memberikan elektron valensinya ke atom-atom non logam.
atom ini akan menjadi stabil, begitu ya. Contohnya sodium klorida. Nah, ini. Oke, selanjutnya. Sebelum selanjutnya, Ibu mau tanya, Alda Francisca. Alda Francisca. Iya, Bu. Kalau anion itu, apa yang kamu ketahui anion? Bermuatan apa dia? Bermuatan negatif, Bu. Yang positif? Kation, Bu. Oke. Nah, begitu juga ini, ada ikatan kovalen, ya. Yang mana ini semua tadi Ibu bilang, bagaimana kita mau memadukan yang logam, non-logam, atau yang lain, sehingga terjadi suatu bahan, paduan bahan, yang dia bisa kita aplikasikan berguna untuk kehidupan kita. Inilah kata kuncinya. Jadi, bagaimana persenyawaan yang mau kita padukan itu, seperti contohnya karet itu, bagaimana dia ini getah, apa yang ditambahkan, lalu bagaimana pemrosesannya. Ujungnya kok bisa jadi ban mobil. Makanya di bumi ini, di alam ini, nggak ada yang satu bahan, dia kombinasi. Contoh, kalaulah suatu mobil, kita lihat ya, apakah semua bahan material yang kita pelajari ada di dalam? Ada. Enggak metal aja, bukan punya Bu Mercy aja ada di situ yang logam, enggak. Kalau semua mobil itu logam, ya mana bisa jalan dia, kan gitu ya. Ternyata ada karet, lalu tempat duduknya ada busa, itu orang-orang polimer lah nanti. Terus ada yang dilapisi plastik dan untuk tempat duduknya biar bersih, ada yang berbentuk kayak apa sih namanya, baldu-baldu, itu katanya yang misal menyimpan debu. Dia punya plus minus. Jadi itulah yang perlu kita pahami, kita pelajari. Jadi dari satu unit mobil atau satu unit sepeda motor, kita sudah bisa mengetahui bahan material apa aja yang ada di sini. Lanjut lagi, slide selanjutnya. Lihat, ada ikatan logam, ya, yang memiliki ikatan primer dan sebagainya. Ini sudah pernah semua kamu pelajarin, kamu pegang ya, kamu dengar, kamu baca di kimia dasar, atau nanti ini kan beriringan ya, kimia dasar nanti akan terulang itu. Lanjut, slide-nya. Nah, begitu juga ada ikatan sekunder yang van der Waals, ada ikatan mana lagi nih sekunder yang timbul antara semua atom. Artinya ini dasar kita memahami ya. Nanti kita ujungnya kan akan udah teraplikasi. Kamu kan enggak akan tahu bagaimana terbentuknya ini contohnya. Ya, nampak yang Ibu buat ini? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nah, ini plastik. Menurut kita plastik. Nah, dikombinasi dengan kok ada juga metalnya. Inilah yang Ibu bilang itu, kita belajar teknologi bahan konstruksi dan korosi. Ya, jadi memahami material-material yang ada di sekitar kita, ya, yang dia kalau memang dia bahan baku perlu mengolahnya. Tadi udah Ibu bilang, bagaimana kau tahu pemrosesannya lebih dahulu sebelum sifat-sifatnya, lalu kita tahu pemrosesannya sehingga terbentuk produk yang bisa diaplikasikan di kehidupan kita. Oke, lewatkan ini.
Nah, ini juga waktu kamu belajar kimia dasar, gaya ikatan. Kok bisa berikatan atom-atom itu? Jadi kalau kita orang kimia MIPA, mereka kuat ini. Kinetika reaksi istilahnya. Nah, atom yang satu melepaskan, yang ini menerima. Kita kan hanya mengetahui berapa jumlah elektron valensi dari atom ini. Jadi kelebihannya, lalu waktu kita SMA dulu spinnya plus negatif, ya. Ternyata di dalam ikatan itu ada istilah momen dipol. Recording in progress. Yang mana itu disebut momen dipolnya. Itu juga kamu sudah pernah atau mendengar, membaca. Kalau belum paham, baca ulang lagi. Oke, inilah adanya ikatan ya. Dan tadi ikatan kovalen, ikatan koordinasi, banyak lagi. Slide selanjutnya. Begitu juga di sini mau menerangkan sama ya, bagaimana gerak-gerak atom itu. Tadi kan sekarang saya mau mempelajari inilah Bu, baja. Misalnya kita mempelajari stainless steel misalnya. Stainless steel itu terbuat dari bahan apa? Udah tahu bahannya. Lalu ini dari atom apa? Apa susunannya? Nah, itulah dia yang kita ambil dari tabel periodik itu. Apakah ada paduan antara logam dengan non-logam? Nah, kalau ada paduan logam dengan non-logam, bagaimana cara berikatannya? Momen dipolnya bagaimana? Ikatan apa yang terbentuk? Itulah sifat-sifatnya. Lalu kita bentuk dia. Dari situ kita tahu kekuatan bahannya. Kekuatan bahan salah satu dilihat dari temperaturnya. Kayak plastik itu kan nggak mungkin dia tahan temperatur tinggi. Tapi kalau metal ini dia tahan. Namun ada batasnya. Oh, kamu buat ini 3000 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Melelehkah? Meleburkah? Atau apa? Oke, selanjutnya. Sama momen dipol itu terkait molekular. Ini sama juga yang polar, non-polar. Itu semua sifat yang kita pelajari tadi. Yang polar bagaimana, yang non-polar bagaimana, sama ya. Kalau kamu pernah atau sudah pernah mendengar yang senior ya, dia mau masuk kerja di PTPN misalnya. Lalu ada salah satu tesnya harus ke boiler, ruang boiler. Nah, bagaimana ke ruang boiler ini? Dia syaratnya kalau sudah keluar dari ruang boiler, dicelupkanlah ada 3 wadah yang dia terlihat secara visual cairan putih. Anggaplah misalnya di dalam beker gelas yang wadahnya kaca putih, ada 3 wadah. Satu isinya air, satu isinya senyawa polar, satu isinya senyawa non-polar. Setiap orang yang udah keluar dari ruang boiler, pasti kan ada lemak-lemak hitam-hitam gitu ya, karena mereka masuk ke dalam ruang boiler itu, lalu keluar dari situ harus mencelupkan 1 kali aja. Syarat kelulusan diterima salah satu syaratnya waktu kita mencelupkan tangan kita memilih di antara 3 ini ya, kalau keluar ternyata nggak ada lagi hitam-hitam di tangan kita, dianggap lulus 1 tahap. Udah masuklah orang pertama keluar, tahap apa? Dicelupkannya pertama ini tak ada lagi hitam-hitam di tanganku, lulus, saya lulus, senang dia. Lalu ada tim penguji yang di situ, dia bertanya, kira-kira cairan apa yang kamu celupkan itu? Enggak tahulah saya, yang pasti lulus, tangan saya tidak ada hitam lagi. Oke, silakan, keluar dia. Saya lulus, apalah dia di luar itu, karena syaratnya apabila yang hitam-hitamnya ini luntur, dia dianggap memenuhi kelulusan 1 timing, 1 poin. Oke, diganti lagi airnya, yang cairannya diganti. Masuk orang kedua.
dicelupkannya, dipilihnya ke salah satu. Ya, tadi yang A adalah air, yang B adalah polar, yang C adalah non polar. Si kawan tadi mencelupkan ke yang B. Oke. Lalu yang kedua mencelupkan tangannya ke yang C. Dia lihat gini, oh itu kayaknya itu air. Kalau air mungkin sedikit, yang ini kayak sama antara yang dua ini. Saya nggak tahu yang mana nih. Aduh, katanya. Dicelupkannya lah ke C. Semoga ini. Rupanya masih ada hitamnya. Tanya sama ininya. Kira-kira, waduh saya nggak lulus katanya. Waduh, satu tahap ini saya nggak lulus katanya. Sedih dia. Lalu ditanya sama pengujinya. Kira-kira itu cairan apa? Oh, yang pasti ini bukan air, berarti ini adalah yang non polar katanya. Oke, silakan. Dari dua orang itu, pertanyaan Ibu, yang mana kira-kira yang diterima oleh PTPN itu? Siapa bisa jawab? Orang pertama kah atau orang kedua? Siapa bisa menjawab? Orang pertama atau orang kedua yang diterima? Alvin 22108. Atau siapa yang jawab itu tadi? Ayo silakan. Pakailah raise hand-nya biar Ibu bisa. Udah ada? Reaksinya jawab, Bu. ada, tunggu Ibu lihat belum ada. Ini. Udah pakai tanda apa kamu? Oh, enggak nampak di tempat Ibu. Pakaikan reaksinya. Apa kamu buat reaksimu? Oke. Kairuniza 22026. Silakan Kairuniza. Bertanya, Bu. Uh-huh. Izin menjawab, Bu. Menurut pendapat saya yang diterima itu adalah orang kedua. Karena dia tahu cairan itu, karena dia tahu kalau cairan itu saat dicelupkan tangannya ke cairan itu dia tahu apa nama cairannya. Jadi dia tidak asal celup tangan aja, Bu. Kalau orang pertama kan dia main asal aja, terus ditanya apa nama cairannya, dia nggak tahu, Bu. Jadi dia belum mendalami apa yang nama yang di cairan dicelupnya itu, Bu. Oke, makasih. Posisi kamu di mana ini, Kairuniza? Di kos? Di rumah? Di rumah, Bu. Di rumah di mana lokasinya? Ya, Bu. Di mana? Di Medan? Di Medan, Bu. Di mana? Tinggal sekitar daerahnya? Sekitar Mabar, Bu. Mabar. Lama kali ayammu berkokok ya, jam 8:30. Maaf, Bu. Enggak apa-apa. Lalu tadi ada Daniel, kalau nggak salah yang ada menunjuk raise hand-nya. Iya, Daniel S. Marbun. Silakan Daniel, berikan tanggapannya. Jawab, Bu. Yang diterima masuk itu orang pertama, Bu. Orang pertama. Kenapa saya bilang orang pertama? Karena ciri-ciri senyawa polar itu dapat larut dalam air dan pelarut polar lain dan mempunyai kutub positif dan kutub negatif, Bu. Ya, dia tadi adakah dia menjawab itu larutan itu apa? Enggak ada, Bu. Enggak ada, oke. Oke, makasih Daniel atau Iruniza yang sudah memberikan tanggapan. Ya, nggak usah takut kalau memberikan tanggapan. Kan nggak ada polisi Bu letakkan untuk menangkap kamu kalau salah jawabannya. Jadi yang diterima itu adalah yang kedua. Karena apa? Karena dia punya logik pemikiran, punya analisa. Bukan hanya syarat aja dia, oh yang pasti saya lulus.
Mau apapun itu cairan yang pasti saya lulus rezeki-rezekian. Kayak kamu misalnya ujian pilihan berganda, kancing bajumu yang kamu hitung A, B, C. Bukan analisa dasar ilmu yang sudah kau pelajari. Jadi yang kedua, kenapa? Sekalipun dia enggak luntur dibilang yang warna hitam-hitam di tangannya kena dari ruang boiler, dia bisa memberi tanggapan. Dia bisa memberi respon positif bahwa itu adalah larutannya nonpolar dan bukan air. Kalau air memang sepintas kan kita bisa terlihat. Tapi yang polar, yang nonpolar ini beda-beda tipis kalau secara visual, ya. Jadi apa yang maksud Ibu berikan 2 contoh itu tadi yang tentang kelulusan diterima di pekerjaan? Maksudnya di situ bahwa orang teknik kimia itu harus kuat analisanya, ya, respon dan analisanya tinggi. Itu kelebihan orang teknik kimia dibanding yang lain. Sama kalau dokter lebih kuat setelah analisanya kuat, kehati-hatiannya pun tinggi. Dari mana? Itu bersumber dari materi yang kita pelajarin. Ya, oke. Jadi dengan adanya contoh tadi maksud Ibu bahwa orang teknik kimia itu potensi analisanya tinggi. Di samping nanti kamu harus mempunyai potensi desain alat. Wow. Nanti waktu sama Ibu selanjut semesternya perancangan alat, ya. Slide selanjutnya. Nah, gitu juga ini ada tadi kan ada ikatan berbagai macam, ada gaya van der Waals. Nah, ini kamu baca aja secara teori, ya. Yang pasti kamu apa sih kuncinya gitu yang kamu pahami, misalnya ikatan hidrogen, jenis ikatan sekunder yang paling kuat khususnya dari ikatan molekul polar. Itu tadi, yang mana yang polar, yang mana non polar, kita tahu. Di samping orang kimia MIPA tahu, kita pun tahu. Oke. Slide selanjutnya. Begitu juga untuk ikatan-ikatan antara hidrogen, oksigen dengan nitrogen, ya. Oke, selanjutnya. Apa itu molekul? Udah tahulah pada cairan A. Bagaimana yang terkondensasi? Itu istilah kita. Nah, bagaimana yang tadi Ibu bilang, misalnya dalam konteks ini seluruh spesimen padat yang terikat dengan ikatan logam dan ion bisa dianggap sebagai molekul tunggal. Oke, nah ini baca kamu aja. Slide selanjutnya. Sebagian besar yang mempunyai molekul kecil yang dibentuk oleh beberapa atom adalah gas pada temperatur dan tekanan biasa atau ambien. Jadi yang Ibu mau tekankan ini di sini, ya, kamu memahami, ya, dari tabel periodik itu yang mana yang gas atau senyawa material itu mana gas, atau misalnya air itu temperatur kamar, temperatur biasa kita 30 derajat masih bisa kita kita pegang pakai tangan kita. Lalu air ini kita didihkan dalam suatu wadah, temperaturnya kita buat 150 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Waktu air ini 100 derajat Celcius sudah gluduk, terbentuk uap air. Naik lagi temperatur kita buat, atau temperatur 100 dengan waktu yang lebih lama akan menaikkan temperatur, ya. Semakin lama pemanasan, temperatur itu bisa naik lagi akan terbentuk uap-uap air, ujungnya akan terbentuk gas. Makanya suhu, ya, alkohol, kamu harus tahu berapa boiling point alkohol. Jangan kau panasi di 100 derajat Celcius sudah langsung hilang. Kenapa? Karena boiling point-nya berkisar 70-an, 65 ke 70-an. 65 lah kalau alkohol itu. 65 derajat Celcius, ya, bukan Fahrenheit. Slide selanjutnya. Nah, ini terkait kristal-kristal tadi, ya. Kalau dia dari kaca, niklei campur ini, dia ada berbentuk kristalin, bahan padat, ya.
Ini lewatkan, nanti lebih kuat sama dosen yang selanjutnya. Ya, ini sama ya, terkait struktur kristal. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk kristal. Tak kuat ini, Ibu. Lanjut. Lanjut. Sama itu ya. Lanjut. Lanjut. Udah mau habis ini. Iya, lanjut. Sama itu. Dan nanti yang apa? Oke, ini dia. Daftar aplikasi bahan industri dengan sifat umum. Nah, ini dia. Ibu undang tadi Daniel 22123 Daniel. Ayo, baca dulu yang 24 daftar aplikasi bahan industri dengan sifat umum. Logam yang satu kolom itu, yang satu bagian itu aja dulu. Izin Bu. Ya. Izin membaca. Daftar aplikasi bahan industri dengan sifat umum. Logam tembaga, aplikasi kawat penghantar, sifat umum, penghantar listrik sangat baik, mudah dibentuk. Kedua, besi tuang kelabu atau BTK, blok mesin mobil, berbagai bangunan mesin, sifat umum, mampu cor, mampu potong, keras. Logam, ferror silikon F3, 3%, aplikasi berbagai motor dan generator, sifat umum, bersifat ferro, magnet sangat baik. Logam, paduan baja, aplikasi berbagai komponen permesinan bejana tekanan tinggi. Sifat umum, mudah diproses dengan perlakuan panas atau heat treatment. Logam, 2 keramik. SiO2, Ma2O, CaO, aplikasi kaca jendela, sifat umum, sifat optik yang baik penyekat panas. Yang kedua, Al2C3 MgO SiO, aplikasi bejana untuk cairan logam, sifat umum, penyekat panas, tahan temperatur sangat tinggi. Yang ketiga, barium titanida, aplikasi peralatan radio, transistor, record player, sifat umum, berkemampuan merubah gelombang bunyi ke gelombang listrik. Yang ketiga, polimer. Pertama, Polyethylene. Aplikasi pembungkus makanan obat-obatan. Sifat umum, sangat mudah dibentuk seperti roll film. Keempat, komposit. Yang pertama, epoxy grafit. Aplikasi komponen penerbangan. Sifat umum, berkuatan tinggi, rasio berat baik. Yang kedua, tungsten karbida carbide. Aplikasi alat komponen karbida pada mesin perkakas. Sifat umum, kekerasan yang tinggi, sifat resistens baik. Yang ketiga, titanium pelapis baja. Aplikasi bejana-bejana rekstor. Sifat umum, kekuatan yang tinggi, bahan tahan korosi. Sekian, Bu. Makasih. Jadi di sini ini hanya sedikit aja ya dituangkan gitu ya. Ini kan aplikasi dengan sifat umumnya. Nanti kan kamu harus tahu lebih kuat lagi. Contoh tadi ini contoh ya. Titanium pelapis baja. Ini kan dia itu sifat umumnya kekuatan bahannya yang tinggi dan korosi gitu. Kan itu umumnya dapat di mana? Contohnya kan kalau ada kita memakai lensa kacamata yang gagangnya itu kan ada yang dari titanium, kelebihannya apa? Ringan, ternyata tidak korosi kan gitu. Oke, dibaca-baca nanti di rumah slide selanjutnya. Ini ada engineering proses. Tadi Ibu udah bilang ya, kita harus memahami pemrosesan itu tadi. Ibu udah bilang contohnya kertas, tahu sifatnya. Lalu kita melakukan pemrosesan, misalnya kertas, bukan kertas, kayu. Kayu itu, kita tahu dulu apa sih komponen dari si kayu eukaliptus ini yang mau dibuat jadi kertas. Oh, ada kandungan selulosa, ada kandungan lignin, ada kandungan ini. Lalu kayu ini diapakan, dicaca, diiniin, ditambah mau dia proses apa, proses asam, proses basah, apa langkah selanjutnya, jadilah pulp, diproses lagi, jadilah kertas. Jadi
pemrosesan itu. Ujungnya mau dipelajari apa? Rupanya kayu menjadi kertas. Nah, itu nantilah yang dosen antara Ibu Halimah atau Ibu Lilis. Ibu tidak terkait ke situ, terkait ke logam. Jadi mana yang logam itulah terkait nanti ke Ibu ya, pengocoran, cor pasir ini dan sebagainya. Slide-nya lagi selanjutnya. Nah, kalau logam itu penyambungannya dengan cara apa? Jadi nggak ada itu, ini contoh lah, ini kaca, nggak ada yang bulat gini, dia punya titik penyambungan ini. Nanti kita lihat ini, ada ini penyambungan di antara sisi kanan ke sisi kirinya ini. Begitu juga yang logam, misalnya tangki-tangki gede itu, bukan ada, tetap itu ada penyambungannya. Dengan cara apa? Las, solder, gitu dia. Ya, ini polimer nanti selanjutnya. Slide selanjutnya. Begitu juga untuk keramik dengan cara kayak mana, cetak beton. Nah, itu nanti ya, komposit juga. Selanjutnya. Nah, pengaruh lingkungan terhadap sifat bahan industri, ya. Ternyata lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap bahan dengan proses terutama itu menyangkut beban, temperatur atmosfer, ya, tekanan udara sekitar, kekorosiannya, dan adanya faktor radiasi. Selanjutnya. Nah, itu juga itu apa bebannya, beban yang pada suatu bahan dapat merubah ya secara drastis sifat bahan tadi. Itulah terkait dengan adanya kekuatan bahan tadi ya, dengan kelelehan atau kalau misalnya bahan itu dengan bagaimana tahu kita boiling point-nya sehingga atau logam kelelehan lah lebih berat ya. Lalu temperatur, faktor temperatur ini kalau ke plastik bagaimana, ke logam bagaimana, penghantar panaskah yang baik, bersifat konduktor kah, isolator kah. Selanjutnya, ini terkait ya grafik ya. Kalau untuk logam, paduan nikel, misalnya ke polimer, plastik, dia punya kekuatan bahan. Contohnya bagaimana itu? Jangan kau anggap plastik dipanaskan dengan api, enggak gitu. Kita misalnya ada satu plastik, lalu kita beli makanan ke warung, itu baru masak, dia tuang aja masakannya itu ke plastik itu, ikat pakai karet. Nah katanya, dikasihnya kamu sayuran isinya yang baru masak. Pertanyaan Ibu, adakah panas di situ? Ada. Adakah temperatur di situ? Ada. Jadi kekuatan bahan plastik itu sampai berapa? Itu kira-kira gambaran yang perlu kita pahami. Kalau dia wadahnya dari metal atau logam, otomatis dia tahan. Ya. Slide selanjutnya. Ini kan terkait tekanan, atmosfer ya, sifat ini kekorosian, sama tadi yang Ibu bilang, nanti kekorosian lebih dalam dibawakan oleh Ibu Jorina. Selanjutnya, sama itu semua kita pelajarin itu ya, adanya faktor radiasi, adanya faktor reaksi antara yang satu dengan bahan yang A dengan B membentuk produk yang satu, ya secara kimiawi. Oke, sama selanjutnya. Terima kasih Kak, lama kali thank you-nya. Habis? 39 slide? Habis, Bu. Habis, oke. Kembalikan ke ini. Tutup. Slide-nya tutup. Oke. Oke, tadi materi kita sudah kita bahas secara ini ya, menyeluruh. Tolong nanti apa namanya ya, kita atur ya minggu ini adakah kita bisa masuk lagi ya satu kali. Ini minggu baru kedua ya, kalau mengikuti minggunya aturannya minggu ketiga, tapi karena anak baru itu adalah minggunya masih minggu kedua ya, biar kita memenuhi nanti. Andainya kita mau ujian capaian pembelajaran bisa sama waktunya dengan mata kuliah yang lainnya. Oke.
baca materi yang Ibu kasih itu, dan sudah ada materi kedua yang Ibu kasih. Minggu depan Ibu kasih tugas. Ya, dikumpulkan tugasnya terkait dengan metal aja. Oke, sama seperti peraturan yang sebelumnya, ya, setiap orang yang menutup pertemuan ini, ya, kalau laki-laki Ibu suruh nanti dia menunjuk perempuan, perempuan menunjuk laki-laki, dengan syarat waktu menutup membuat resume sedikit aja, nggak usah semua. Kalau semua ada kamu yang ngajar. Membuat resume apa yang bisa kamu ambil, ya, dari yang Ibu paparkan tadi. Oke. Dan menutup dengan mengingatkan Ibu, dirimu, dan temanmu semua untuk senantiasa menggunakan masker. Untuk saat ini dia memakai itu. Ibu undang Litani Paskah menunjuk pria mana yang menutup pertemuan kita hari ini. Litani, silakan. Baik Bu, izin menunjukkan Januari Bu. Oh, nanti bulan depan Februari. Silakan Januari, mana raisannya, coba biar Ibu lihat mana orangnya. Ibu belum dapat ini. Januari. Oke, 22071. Januari Evander. Om Kim, kamu kenapa Januari? Namanya kamu udah ditunjuk. Bu, Oke, izin Bu. silakan. Zoom kita tinggal 8 menit lagi ya Bu ya. Ayo, silakan Januari. Silakan. Enggak, jamnya tinggal berapa menit? 8 menit lagi Bu. Bisa 4 menit. Oke, silakan Januari, sesingkat mungkin. Resumnya, izin Bu. Dari pemaparan Ibu, bisa kita dapat dengan contohnya kayu yang prosesnya melalui banyak cara supaya menjadi kertas dan lain-lain. Nah, sebelum menutup, jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan terima kasih untuk Ibu Mesri Sinaga atas pemaparannya. Oke, terima kasih Januari. Tolong ya, lain kali bolehlah sedikit lagi ditambah resume yang ini. Masa nggak ada menangkap dari yang Ibu terangkan. Oke, terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Terima kasih yang membuat Zoom ya, Stephen. Dan ingat tetap menggunakan masker ya. Sampai jumpa di hari yang lain. Ibu Lip ya. Terima kasih Bu. 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 Terima kasih Bu.